Ya, oke, saya ulangi bahwa teori resepsi yang dikembangkan oleh Snow Hurgronje dan Van Vollenhoven pendahulunya, kemudian memperoleh dukungan dari Snow Hurgronje, mereka merespon teori resepsio in complexu sebagai teori awalnya dan membantah teori tersebut hingga kemudian keduanya menteorisasikan teori yang tersendiri bernama teori teori resepsi. Ya, sebenarnya munculnya teori ini berdasarkan penelitian mereka di lapangan, melihat kenyataan yang ada di lapangan. Ini berbeda dengan teorinya Van den Broek dan Solomon Kaiser yang melihat secara teoritis, saja, terutama dari sisi antropologi. Tahu antropologi ya? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Ini baru secara teoritis. Sedangkan kalau kita melihat teori secara faktual, secara implementasi di lapangan, baru kemudian melakukan kalau di Van den Broek dalam secara ilmiahnya mereka melakukan deduksi ilmu pengetahuan, di mana anggapan umumnya kemudian digeneralisasi ke seluruh kenyataan kasus, bahwa karena pada umumnya masyarakat ketika memeluk satu agama tertentu, maka ia patuh pada hukum yang diatur dalam agama tersebut. Ini secara konsep deduksinya berbeda dengan teorinya Snow Hurgronje dan Van Vollenhoven yang melihat dalam menteorisasikan ini, melihat kenyataannya terlebih dahulu, kemudian mengkonsepsikan secara umum bahwa melihat kasus di lapangan bahwa masyarakat Minang ini dalam melakukan hukum, dalam menyerap hukum agama ini tidak seluruhnya, tapi hanya sebagian saja. Mereka melakukan proses seleksi hukum, mana hukum agama yang sesuai dengan masyarakat adat. Jika yang tidak sesuai, maka hukum agama tersebut dihilangkan. Dan ketika melihat kenyataan yang ada di Minang ini, mereka melakukan generalisasi bahwa ternyata masyarakat ini dalam menerima hukum agama ini tidak sepenuhnya. Ya, ibaratnya kalau individu ketika seorang masuk agama Islam, maka belum tentu ia akan patuh sholat, zakat, puasa, haji. Ya, dalam kenyataan di lapangan tentu kita bisa melihat banyak sekali orang yang misalnya pada bulan Ramadan mereka tidak berpuasa, tapi kalau dilihat dari KTP-nya mereka beragama Islam. Ya, ini bukti konkret secara individual untuk membenarkan teorinya Van Vollenhoven dan Snow Hurgronje. Ini Snow, ini Van Vollenhoven. Ya. Dan juga ini didukung oleh teorinya Supomo. Teorinya Supomo ini nggak kelihatan nih, tertutup buku ya. Dimana hukum adat sebagai hukum non statutaire itu maksudnya adalah hukum yang tidak diundangkan, alias hukum yang tidak tertulis. Ini terdiri dari susunannya terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum agama. Ini memperkaya khasanah dukungan terhadap teori resepsi. Ingat, teori resepsi ini merespon teori resepsio in complexu dan menolak bahwa penerimaan hukum agama ke dalam hukum adat secara menyeluruh, tetapi sebagian lewat proses seleksi. Next. Ya, kemudian setelah Indonesia merdeka, muncul para sarjana yang menolak teori resepsinya Snow,
Di antaranya adalah Profesor Hazairin. Beliau mendirikan universitas tersendiri ini, ada Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Ya, beliau melihat teori resepsinya Snok ini menghambat tumbuh dan berkembangnya hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. Bagaimana hukum Islam bisa dijadikan sebagai sumber hukum nasional kalau terlebih dahulu harus diterima, ada prasyarat, harus diterima oleh masyarakat adat. Berarti masyarakat adat atau hukum adat ini menjadi pintu masuk. Saya ulangi ya, hukum adat ini menjadi pintu masuk kalau ingin hukum Islam diterapkan sebagai bagian dari hukum nasional. Nah, paradigma yang dibangun oleh Snok Hurgonya lewat teorinya resepsi ini tentu dianggap oleh Profesor Hazairin menghambat tumbuh dan berkembangnya hukum Islam. Ya, supaya tidak menghambat bagaimana? Ya sudah, memakai teorinya resepsi exit. Pakai exit, kita harus keluar dari teorinya Snok. Teori Snok itu menghambat. Teorinya Snok itu meminggirkan hukum Islam. Padahal hukum Islam ini bisa langsung menjadi bagian dari hukum nasional atau menjadi sumber hukum nasional dengan kalau kita berpatokan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berarti ini merupakan bagian dari konstitusi kita secara konstitusi, dan ini menjadi hak konstitutif untuk membentuk hukum berdasarkan hukum agama. Ya, oleh karena itu ini menjadi sumber, dan ini teorinya resepsinya Snok ini penghalang. Bagaimana supaya hukum Islam ini bisa menjadi hukum nasional? Ya, patokannya, pedomannya ini patokannya. Karena patokan utamanya adalah konstitusi, maka teorinya Snok hukum Islam harus menjadi hukum adat terlebih dahulu. Ini harus dikesampingkan atau kita keluar dari teorinya Snok. Maka oleh karena itu dipakai nama teori resepsi exit. Ini temuan yang sifatnya respon pro dan kontra ini. Sebenarnya teorinya Snok Hurgonya menuai pro dan kontra ketika Indonesia merdeka. Pandangan kontra juga dikeluarkan oleh Sayyidi Talib, di mana ini sebagai bentuk perlawanan bahwa hukum adat ini sebenarnya baru bisa diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pintu masuk keberlakuan hukum adat harus melalui hukum Islam terlebih dahulu. Keduanya, ini off the record ya, Sayyidi Talib dan Hazairin, mereka berdua adalah orang Minang. Keduanya adalah orang Minang. Ini juga bentuk perlawanan. Sebenarnya mereka melakukan perlawanan. Mereka keduanya itu kalau saya melihat ini sealiran dengan Imam Bonjol, sealiran juga dengan Buya Hamka ya. Buya Hamka, Anda pasti kenal Buya Hamka. Buya Hamka itu juga lebih memilih sisi agamanya daripada sisi adatnya, karena beliau bertiga adalah orang Minang.
Ya, bagi Sayyidi Talib ini hukum adat ketika mau menjadi hukum nasional harus ada prasyarat, yakni tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ini didukung oleh prinsip dalam penerapan hukum di daerah, seperti misalnya di masyarakat adat Minang sendiri ada gium prinsip adat bersandi syarak bersendi kitabullah, bahwa adat itu asasnya adalah syarak atau syariat. Nah, syariat sendiri adalah asasnya adalah kitabullah. Ya. Oleh karena itu ya wajar jika Sayyidi Talib menteorisasikan bahwa kalau mau hukum adat menjadi bagian dari hukum nasional, maka dasarnya ini harus bersendi pada syarat terlebih dahulu, harus sesuai dengan syariat agama Islam terlebih dahulu, baru bisa menjadi hukum nasional. Pandangan Sayyidi Talib ini terkenal dengan teori resepsi contrario atau kebalikan dari teori resepsinya Snok-Hurgronje. Next, Ikhtianto SA atau SA Ikhtianto. Ya, ini dari sisi perspektif hukum Islam. Beliau memandang hukum Islam ini eksis atau ada. Pertama, ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kemudian ada dalam arti dengan kemandiriannya diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional. Ada kekuatan wibawanya, berarti bahwa hukum Islam ini berlaku dalam masyarakat secara sosial. Seharusnya diberi status sebagai hukum nasional. Kemudian ada eksis dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam atau agama berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Ya. Nah, ini sebagai filter, hukum Islam sebagai filter. Jika dalam pembentukan hukum bertentangan dengan agama, maka hukum ini rancangan pembentukan hukum ini bisa dikesampingkan. Kemudian ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia, ya, atau intinya apa? Sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Nah, itu sebagai evaluasi. Silahkan Anda cermati pertanyaan ini, semoga Anda bisa menjawabnya. Dan sebagai kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya Iwan Silfuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.